memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Usmaruddin SE MM, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membawakan pengajian. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, Bapak Prof. Dr. Suhardi M. Anwar MM, beserta staf dan rombongan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Belova, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Luwu, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Luwu, serta hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Baiklah, kita melangkah kepada acara, yaitu acara pembukaan musyawarah cabang Muscap ketiga Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Belova Utara dan Gua periode 2022-2027 dengan tema mencerahkan umat, memajukan Luwu, dilaksanakan di Hotel Subur tanggal 1 Oktober 2023. Dimulai dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah dibacakan oleh Ananda Ahmad Munsir, dan kepadanya silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dr. Haji Usmaruddin SE MM, anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo bersama dengan rombongan. Yang saya hormati PDM dan PDA Kabupaten Luwu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu. Jadi saya sampaikan Pak bahwa beliau ini Ketua Pemuda Muhammadiyah, tapi kami undang sebagai Wakil Ketua DPRD karena Muhammadiyah itu disuruh buka baju kalau masuk partai politik. Jadi mohon maaf Pak. Kemudian selanjutnya Kapolsek Bilopah yang saya banggakan. Kapolsek ini Pak sebenarnya hanya setengah polisi, dia sebenarnya tulen ulama ya. Dan dia sebagai motivator di Kabupaten Luwu ini termasuk manusia langka didapat, dan mudah-mudahan Pak Kapolsek tetap di Bilopah. Kemudian selanjutnya yang saya hormati dan banggakan yang sempat meluangkan waktunya pada hari ini yaitu Brigadir Jenderal Purnawirawan Muslimin Atib SE MM. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Selanjutnya PCM dan PDA se-Kabupaten Luwu dan hadirin sekalian, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi saya tetap bangga dan sangat menghormati kehadiran Bapak sekalian. Hadirin sekalian, saya akan laporkan bahwa acara musyawarah cabang Bilopah Utara, pesertanya itu ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu segenap anggota PCM Bilopah Utara dan juga dari PCM Kecamatan Buah, yang insya Allah sebentar setelah pembukaan kita akan lanjutkan musyawarah cabangnya, dan sekaligus diharapkan mudah-mudahan apa yang kita putuskan sebentar bisa memberikan manfaat ke depan, insya Allah. Lalu selanjutnya biaya dalam kegiatan ini semuanya bantuan dari Bapak Dr. Haji Usmarudin, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan beliau, juga kepada rekan-rekan sekalian yang ikut berpartisipasi, termasuk para panitia, adik-adik dari Tapak Suci yang turut mendukung dan menyukseskan sehingga apa yang kita saksikan sekarang inilah hasilnya. Lalu kemudian kami mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di antara bapak-bapak ibu sekalian pada kegiatan ini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, kami minta dengan sangat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pengajian umum pembukaan Muscap dengan tema Peran Kader Muhammadiyah dalam mencerahkan umat memajukan Kabupaten Luwu yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Usmarudin SEMM, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada ayahanda dipersilakan dengan hormat. Temanya adalah peran kader Muhammadiyah dalam mencerahkan umat dan memajukan Luwu, karena kita ada di Luwu. Bicara tentang kader persyarikatan, kalau kita inventarisasi dengan gerakan kemajuan
kesejahteraan suatu daerah memang ternyata menurut penelitian 47% dipengaruhi oleh inovasi pemimpinnya, pemimpin daerahnya. Sumber daya alam yang kaya raya itu hanya mampu mempengaruhi kesejahteraan daerah kita ini 10%. Ini sudah melalui penelitian. Berarti yang utama adalah inovasi pemimpin. Nah, kembali tadi bahwa pembenahan sumber daya manusia dan skill ini sangat penting. Bicara tentang pendidikan, saya pikir gerakan amal usaha Muhammadiyah yang paling dominan adalah pendidikan. Kalau kita menjumlah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, yang paling besar perguruan tingginya, yang paling banyak adalah Muhammadiyah. Negeri hanya berapa? Tapi swasta hampir semua kabupaten Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi. Termasuk di Lu ini pernah dan sudah mengeluarkan alumni. Ini saya sudah sampaikan ke Pak Rektor bahwa tantangan kita di masa ini, kalau kita mau melihat Muhammadiyah maju di Lu, masyarakatnya Lu maju, maka salah satu faktor kita dorong ada perguruan tinggi yang permanen di Lu ini, bukan hanya kelas jauh seperti yang ada. Dan Muhammadiyah sudah ada pernah alumninya di Lu. Ini menjadi tantangan. Di Lu Utara sudah berkembang, Lu Timur sudah berkembang, insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Rektor Profesor Dr. Suhardi M. Anwar MM. Insya Allah kita doakan beliau punya visi, punya konsep yang jelas, dan memang persyarikatan memberi tugas untuk mengembangkan sayapnya, dan termasuk yang paling potensial ada di Lu. Kita punya sekolah pernah ada di Capak Padang, tetapi ini terancam SD dan SMP juga bisa menjadi hilang. Di Bajo pernah ada SMP Muhammadiyah, sekarang menjadi tiada. Sidang musyawarah yang dirahmati Allah SWT, musyawarah cabang ini merupakan tindak lanjut untuk mengoperasionalkan konsep dan hal-hal yang telah menjadi keputusan musyawarah daerah Muhammadiyah Kabupaten Lu yang berlangsung di kawasan pesantren Darul Arkam Salutabang beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melangsungkan musyawarah cabang sebagai upaya untuk menilai pelaksanaan program kegiatan pimpinan cabang Muhammadiyah Belu Utara dan Belo dan Kecamatan Buah untuk masa kepemimpinan periode tahun 2015-2020. Sebetulnya masa keperiodaan ini untuk Kecamatan Belopa Utara ini tidak dimulai dari awal tahun 2015, tetapi pemberian amanahnya diberikan pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, di mana kepengurusan pada saat itu dalam keadaan vakum, sehingga kami ditunjuk untuk menjalankan organisasi ini walaupun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ya, Aisyah sekarang bangkit dan bangkit. Apa itu Aisyah? Aisyah itu adalah perempuannya Muhammadiyah. Nah, itu didirikan pada tanggal 19 Mei 1917 oleh Nyonya Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa visinya? Visinya itu adalah gerakan perempuan Islam yang berkemajuan, yang beramal ma'ruf nahi munkar, rahmatan lil alamin. Jadi visinya seperti itu. Nah, dari muktamar yang lalu di Surakarta telah dicanangkan perempuan berkemajuan yang mencerahkan umat dan bangsa, dari pimpinan pusat, daerah, wilayah daerah sampai ke ranting. Pokoknya itu adalah bagaimana
Jangan hanya ayah anda ini yang berpikir tadi, kita juga perempuan berpikir tadi, berpikir berbaharuan, ya. Ibu-ibu sekalian. Apa namanya? Tripika ya. Camat, kemudian apa lagi satu? Koramil, ya. Itu adalah mitra kita di pemerintahan sebagai cabang. Sebagai cabang adalah camat, polsek dan Koramil. Alhamdulillah hari ini Kapolsek yang hadir. Kemudian bapak dan ibu anggota PDM dan PDA Kabupaten Luwu, para ketua PCM yang sempat hadir, dan AM PCM Bilopa Utara dan PCA Bilopa Utara serta PCM Bua, saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh langsung dibuat, tapi kalau majelis otomatis harus ada. Contoh misalnya majelis di Dasmen itu harus ada sampai dari pusat sampai cabang. Kemudian yang kedua, berdasarkan kebutuhan. Misalnya majelis perguruan tinggi tidak perlu cabang karena tidak ada perguruan tinggi. Atau misalnya majelis apa lagi itu? Majelis hukum dan HAM. Nah, itu barangkali kita belum terlalu butuh ya. Tetapi yang lain itu seperti majelis wakaf, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial, majelis ekonomi, itu semua harus ada di pusat sampai cabang. Nah, itulah tugasnya wakil ketua. Setelah menjadi koordinator, baru mencari anggota siapa yang menjadi pengurus majelis. Kami umumkan untuk hasil dari musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Bilopa Utara untuk pengurus masa bakti 2022-2027. Ketua Dr. Haji Husmarudin SMM, kemudian sekretaris Arifin Nibe Bisalira SEMSI, wakil sekretaris Bapak Andi Kiswanuddin Andi Sagina, bendahara Bapak Andi Lukti SPT, wakil bendahara Kurniawan, kemudian wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Herianto, wakil ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Non Formal Dr. Andes Ibnu Hajar MPD, wakil ketua Majelis Tablik Bapak Ahir SE, wakil ketua Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani Bapak Saharun ST, wakil ketua Pengembangan Wakaf Haji Ahmad Maulana AMD, wakil ketua Majelis Kesehatan atau MPKU Bapak Mansur Pido, wakil ketua Majelis Ekonomi Ustadz Abdul Walid SE, kemudian wakil ketua Majelis MPKS Bapak Suyatno, kemudian wakil ketua Majelis Lingkungan Hidup Baharudin AMD Kom, dan wakil ketua Majelis Perpustakaan Informasi dan Digitalisasi saya sendiri Aziz Arifudin. Baik, lanjut untuk tim formatur pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Bua. Terpilih ketua Bapak Suhardi M. Anwar, sekretaris Bapak Fajril Hamzah,
Bendahara Iqbal Amran. Kemudian Wakil Ketua Bidang Majelis Muhammad Ridwan. Kemudian Wakil Ketua 2 Yunus Fadil. Wakil Ketua 3 Fauzan S.A.K. Kemudian Wakil Ketua 4 Yusrianto. Wakil Ketua 5 Arkam. Wakil Ketua 6 siapa? Binsar Zaining. Jadi ada sampai berapa ini? 8 semua. Oh ya, oke. Majelisnya itu ya. Kemudian majelisnya di bawahnya ada Arfandi, kemudian Fuad Karim, kemudian Farhan, Al Rifai, Badrul Ulum, Nasrul, Fikri Habib. Sisanya nanti menginformasikan. Ya. Kemudian untuk pimpinan cabang Aisyah Belopa Utara, Susulan pimpinan cabang Aisyah Belopa Utara, Ketua Haja Mina Wijaya SPD MM, Wakil Ketua Insinyur Satriawati Malu Eskon MCS, Wakil Ketua Nahri SPD, Sekretaris Hadriani SE, Wakil Sekretaris Rahmawati SAG, Bendahara Andi Sudiana Baso SPD, Wakil Bendahara Datranda Gusmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih atas semua partisipasinya. Baik, ayahanda dan bunda yang kami hormati, ada Ketua Terpilih PCM Kecamatan Belopa Utara, ayahanda Dr. Haji Usmarudin SEMM. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati pimpinan daerah, pimpinan Asia, serta hadirin yang terhormat. Yang pertama, kami menyampaikan rasa syukur pada Allah, dan semua kita bersyukur kepada Allah karena kita baru melalui proses musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah di Belopa Utara dan alhamdulillah sudah menghasilkan permatur secara demokratis untuk Belopa Utara dan 15 permatur, dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas partisipasi kita. Mudah-mudahan niat kita bersama bergabung dalam pimpinan cabang Muhammadiyah terutama Belopa Utara, kita bisa dipilihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami tadi sudah sepakat menunjuk 3 desa dan kelurahan atau persiapan ranting untuk bisa dikerja dalam sepekan ini untuk kita memenuhi syarat menjadi definitif. Setelah itu kita melakukan musyawarah kerja sehingga output dari silaturahmi yang sangat baik ini mudah-mudahan diridai oleh Allah dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kalau ada kekurangan dalam acara ini kita saling memaafkan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. Anda dari Ketua Pimpinan Cabang PCM Kecamatan 2. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Pada Allah kita senantiasa bersyukur, pada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Pertama-tama ada harapan saya terakhir bahwa tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Zulkifli, anggota DPR, bahwa tidak ada lain program utama kita adalah bagaimana sesegera mungkin kita bisa mendapatkan lokasi untuk pusat pengembangan Muhammadiyah dulu. Dan tanpa itu bagaimanapun pesan kita tidak akan terapi, tidak akan teratur, tidak akan terarah dalam rangka mengembangkan visi dan misi Muhammadiyah. Tadi saya sempat sampaikan, coba kita jejaki kampus yang sudah mati yang di ujung utara itu, di ujungnya Belopa itu antara Suli dengan ini Suli bagian selatan Pak ya? Ya, yang lembaga kesehatan dulu. Oh, ya.
Saya bilang kalau itu mau dijual, coba kita nego, kita bisa bekerja sama PDMU dengan Infras Muhammadiyah Palopo. Ya, mungkin Infras Muhammadiyah Palopo akan berkontribusi dan sekaligus membangun kampus di situ sebagai kampus pengembangan Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, tinggal bagaimana caranya nanti PDMU juga mungkin ikut bersama dengan Universitas Muhammadiyah Palopo menyatukan dananya sehingga kita nanti beroperasi bersama-sama dan membagi aktivitas kita secara bersama dan saling membesarkan. Dan saya lihat sana bagus sekali itu Bu, Bapak. Ya, kalau itu bisa kita beli, ya mudah-mudahan orang yang mau jual dan kita bisa jadikan kampus sekaligus pusat dakwah Muhammadiyah Kabupaten Luwu itu pinggir jalan. Luar biasa. Luar biasa siarnya. Luar biasa siarnya. Kebetulan untuk tahun ini saya mengalokasikan anggaran khusus untuk Luwu Utara juga kampus pengembangan itu saya sudah siapkan 500 juta. Tapi untuk Luwu nanti kita lihat dulu bagaimana berapa harganya, nanti kita padukan dengan sumbangsi kita semua sama-sama. Mungkin kita bisa curun-curun bahasa orang Luwu sehingga nanti Muhammadiyah Luwu dan kampus Universitas Muhammadiyah Luwu bisa bersama-sama dan saling membesarkan di sana. Dan insya Allah kebetulan saya sekarang sementara merencanakan membuka program studi pertambangan dan analisis kimia. Kalau memang nanti mahasiswanya banyak, mungkin tempatnya di kampus itu kalau jadi kita beli. Ya, saya kira kalau pertambangan di situ disimpan, pasti ramai nanti. Ya, mahasiswanya banyak. Karena di Jema itu dibuka, rupanya dia menolak. Dia buka dan sekarang itu pendaftaran sampai 500.000, tapi dia hanya terima 200 orang. 500 orang tinggal dia terima hanya 200. Berarti sisanya itu kita bisa ambil nanti dan ditambah dengan analisis ini. Nah, inilah harapan saya sehingga saya tetap merindukan kita bersama-sama di PDMU. Saya sebagai ketua cabang tentunya pasti akan selalu mendapat undangan untuk hadir dalam pengajian-pengajian. Karena kalau saya sudah tidak di situ berarti saya tidak diundang-undang lagi. Maka saya tetap ingin jadi ketua cabang karena masih tetap ingin bersama-sama. Saya mengingat almarhum Pak Yamin Kibe, bagaimana beliau selalu menggugah saya untuk selalu aktif bersama dan kami berjalan bersama dalam rangka membesarkan PDMU. Dan insya Allah melalui saya sebagai rektor, sebagai cabang Muhammadiyah, saya akan berusaha bersama-sama kita semua untuk membesarkan PDMU ini. Dan saya sangat bergembira, luar biasa. Ya. Luar biasa PDA-nya saya lihat luar biasa. Ya, kami dulu masih sunyi-sunyi, sekarang luar biasa, ya, bergairah dan semangat. PDM-nya juga sudah mulai bangkit. Ini satu energi yang sangat luar biasa untuk memajukan kampus Muhammadiyah di Eropa ini dan PDMU. Saya kira itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala ucapan saya yang mungkin tidak berkenan atau kurang bagus. Dan doanya semoga kita semua sehat walafiat dalam menjalankan amanah yang sangat luar biasa ini. Akhirnya billahi sabil haq wassalamu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pribadi Bapak Hasmarudin, Bapak Rektor, jajaran pemimpin itu kita saling jadi bagi teman-teman yang di kabupaten jangan bosan menerima pertanyaan-pertanyaan saya untuk kemajuan cabang Aisyah cabang Belopak Utara. Di Aisyah cabang Belopak Utara ini kami sepakati tadi ada keorganisasian, ada tablik, dan ada pendidikan. Itu yang urgent bagi kami untuk secepatnya menjadi pusat perhatian kami. Dan semoga dalam satu pekan ini kami bisa mengadakan satu pengajian sekaligus musyawarah untuk Belopak Utara, Aisyah Belopak Utara,
dan bisa melengkapi kepengurusan yang ada dan membentuk minimal 3 ranting sehingga Aisyah cabang Beloka Utara bisa dikembangkan, bisa di-SK-kan. Ya. Saya cukup berani juga mengambil tantangan ini mengingat pendamping-pendamping bapak-bapak saya cukup kuat untuk saya bisa tempati bertanya. Insya Allah, mantap. Insya Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ayahanda dan Bunda Ketua dari masing-masing pimpinan cabang terpilih yang kami banggakan. Selanjutnya waktu dari tempat saya kembalikan kepada Ketua Panitia untuk